Yesus yang memberikan kami kekuatan, Yesus yang memberikan kami jalan keluar, Yesus yang memberikan kami pengharapan, Yesus yang menyediakan surga bagi kami. Itu sebabnya kami bersyukur, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Yesus. Yesus mati bagi kami menyediakan tempat. Yesus mati bagi kami untuk kami bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Yesus mati bagi kami agar Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Engkau berkata, aku tidak akan pernah pergi meninggalkan Engkau. Kami bangga memiliki Yesus. Kami bersuka cita karena kami tahu kemenangan sudah Tuhan sediakan. Betul badai masih ada di hadapan kami, betul pergumulan harus kami jalani, harus kami lalui. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami, sekalipun kami harus melalui sungai, tidak akan dibiarkan kami dihanyutkan. Sekalipun kami harus melalui api, tidak akan nyala api membakar kami. Betul badai akan kami hadapi, tapi kekuatan dari surga akan terus menopang kami, memampukan kami untuk berkata, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga menjadi milik-Mu. Roh Kudus, malam hari ini kami membuka hati kami untuk kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami, urapi kami, urapi kami. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga tatkala kami mendengarkan firman-Mu, tatkala kami merenungkan firman-Mu, kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di rumah kami, sebab Engkau Allah yang bersembahyang di atas puji-pujian umat-Mu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, sehingga yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Malam hari ini kami akan diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dahsyat, Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita tahu di end of the day-nya ada kemenangan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya jaminannya jelas. Alkitab katakan pencobaan-pencobaan, masalah-masalah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah setia. Dalam kesetiaannya Dia memberikan jalan keluar. Dalam kesetiaannya Dia memberikan penghiburan buat kita. Dalam kesetiaannya Dia berikan pengharapan, kekuatan buat kita. Pastikan kita ingat kita masih punya Tuhan. Pastikan kita ingat kita masih punya Yesus. Yesus yang berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu yang akan dikatakan, itu yang akan dikerjakan buat kehidupan kita. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan malam hari ini buat setiap kita, tentang bersuka cita. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta, sudah terlalu banyak saya mendengar khotbah tentang sukacita. Sekarang saya tanya kembali, apakah kita sudah lakukan hal ini? Apakah kita sudah memutuskan untuk bersukacita? Karena kita tahu bersukacita bukanlah keadaan. Bersukacita adalah sebuah keputusan. Saya mau memutuskan untuk selalu bersukacita sekalipun saya masih harus menghadapi masalah. Saya tetap mau memutuskan bersukacita sekalipun saya tahu di hadapan saya sudah ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup saya, merugikan hidup saya, menghancurkan keluarga saya. Tapi saya tahu sayalah yang memutuskan untuk tetap terus bersukacita. Karena dasar hidup kita bukan keadaan yang terjadi di depan kita. Dasar hidup kita bukan apa kata orang tentang kita, sehingga akhirnya kita gampang murung, gampang baper, bawa perasaan, gampang down, iman naik turun. Tapi dasar hidup kita karena firman Allah.
Sama-sama bilang sama saya, dasar hidup saya karena firman. Ketik di kolom komentar, saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan adalah dasar hidup saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, firman Tuhan adalah dasar hidup saya. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari tidak bisa mempengaruhi hati kita. Kitalah yang memutuskan, Tuhan, apapun yang saya hadapi hari-hari, saya tetap mau bersuka cita. Kita lihat Keluaran pasal 18. Keluaran pasal 18 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Keluaran 18 ayat 8 sampai dengan 12. Ini bagaimana Musa bercerita kepada mertuanya Jitro, apa yang Tuhan sudah buat. Keluaran 18 ayat 8 sampai dengan 12 bilang begini. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Ini yang saya sebut sebagai bersaksi. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini malu bersaksi. Aduh, malu pendeta, nanti so dikatain so rohani lu. Udah lu jadi pendeta aja sana, udah lu jadi majelis aja sana, udah gak usah gaul sama gue. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dan diselamatkan. Kita mengalami pergumulan dan Tuhan tolong pergumulan kita, maka kita harus bersaksi. Karena bersaksi adalah panggilan orang percaya. Menginjil, bersaksi adalah panggilan orang percaya. Bukan hanya dikhususkan untuk pendeta-pendeta, bukan hanya dikhususkan untuk penginjil-penginjil, bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang lulusan sekolah teologi. Tapi setiap orang percaya panggilannya adalah menginjil. Setiap orang percaya panggilannya adalah bersaksi. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus mengutus setiap murid-muridnya dan setiap kita, pergi jadikanlah semua bangsa murid, dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku arahkan, aku suruhkan, aku perintahkan kepada. Ajar mereka. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi. Ada pengutusan. Jadi kita diselamatkan. Itu sebabnya ketika kita lihat ada orang-orang susah, orang-orang yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, ayo hiburkan mereka dengan firman Tuhan. Dan saya teramat yakin dan percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa tidak suatu kebetulan ada orang-orang yang hari-hari ini mungkin lemah ada di sekitar kita. Kita sebagai orang percaya, ayo bersaksi bagaimana Tuhan udah tolong saya, bagaimana Tuhan udah bela saya, bagaimana Tuhan luputkan saya, sehingga orang yang mendengarnya dikuatkan. Orang yang mendengarnya bersuka cita. Ini yang Musa lakukan dan ceritakan kepada Jitro. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, ceritakan buat orang lain. Ceritakan. Gak usah yang susah-susah, ngejelimit, pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Ibrani. Wah, susah saudaraku. Ceritakan aja apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Simple. Ceritakan apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan, mujizat apa yang sudah engkau pernah terima. Ceritakan itu. Bersaksi. Biasakan lidahmu, mulutmu untuk bersaksi. Karena ketika engkau bersaksi, engkau mengalahkan iblis. Iblis dikalahkan dengan darah anak domba Allah dan kesaksian orang percaya. Bersaksi, jangan malu. Toh kita sudah diselamatkan. Tuhan menyelamatkan kita karena ada tujuan, supaya kita membantu pekerjaan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana Tuhan udah luputkan saya, bagaimana Tuhan udah tolong saya, bagaimana Tuhan udah selamatkan saya. Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Itu yang Musa ceritakan kepada Yitro. Perhatikan dampaknya apa. Ayat 9. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Lihat dampaknya kalau kita bersaksi. Orang yang mendengar bersukacita.
Oh hebat ya Tuhan kita ya. Oh hebat ya, berarti kita masih punya Tuhan, saya nggak boleh nyerah ya. Ya orang yang lemah pada saat itu ketika mendengar kesaksian kita, mereka dikuatkan. Stop fokus kepada masalah kita, stop fokus pada pergumulan kita. Setiap manusia punya pergumulan, setiap kita punya permasalahan. Kalau kita hanya fokus kepada pergumulan masalah kita, kapan kita bersaksi? Kapan kita menginjil? Kapan kita memberitakan kabar baik? Yang kita fokusin hanya masalah saya aja, nggak akan pernah habis selama kita hidup di muka bumi ini. Setiap pergumulan datang silih berganti. Kalau kita menantikan kapan masalah selesai baru saya bisa bersaksi, engkau tidak akan pernah bersaksi, saudara. Karena engkau menantikan kapan Tuhan menyelesaikan pergumulanmu. Izinkan saya mengingatkan ini, selama kita ada di muka bumi ini, selama kaki kita menginjak bumi ini, tidak akan datang, tidak akan berhenti masalah datang silih berganti. Jangan sampai masalahmu menghalangi engkau untuk bersaksi. Justru di tengah-tengah engkau mengalami masalah, engkau bersaksi. Selalu saya bilang, masalah saya, pergumulan saya, ada Tuhan yang menyelesaikannya bagi saya. Masalah pergumulan orang lain, ada saya dipakai Tuhan untuk menguatkan mereka, meneguhkan iman mereka. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan oleh kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan Mesir, tangan orang Mesir. Ayat 10. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Lihat dampak kesaksian. Ada banyak orang akhirnya bersukacita dan memuji Tuhan. Dampak kesaksian saudara dan saya, ada banyak orang datang kepada Tuhan, berharap kembali kepada Tuhan, berserah kembali kepada Tuhan. Ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan Musa di hadapan, dengan mertua Musa di hadapan Allah. Bersaksi, bersaksi. Makanya selalu saya bilang begini, kalau mulut kita nggak bisa bersaksi, jempol kita lah bersaksi. Pakai dunia sosial mediamu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan curhat di media sosialmu. Jangan meneruskan berita apapun yang belum tentu kebenarannya. Lebih baik kita meneruskan firman Tuhan. Ada sesuatu firman yang kau diberkati melalui yang kau lihat di dunia sosial media, bagikan kembali. Karena saya percaya apa yang memberkati kita, saya percaya itu pasti memberkati orang lain. Apa yang memberkati kita, bagikan. Jangan yang kau bagikan justru curahan hatimu. Iya kan? Jangan kau bagikan justru masalahmu. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya mau sharing tentang sukacita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena sukacita adalah dampak dari kita melihat kebaikan Tuhan. Dan ingat, sukacita kita tidak berdasarkan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita mendasari sukacita kita dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, maka kita tidak akan pernah bersukacita. Kenapa? Ada begitu banyak masalah yang membuat kita stres. Ada begitu banyak pergumulan yang membuat kita down. Ada begitu banyak pergumulan yang membuat kita terkadang tertekan. Kalau semua pergumulan itu menjadi dasar kita bersukacita, maka kita tidak akan pernah bersukacita. Tapi puji Tuhan, haleluya, dasar sukacita kita bukan keadaan. Dasar sukacita kita bukan pula perasaan-perasaan saya, tapi dasar sukacita saya karena firman Tuhan. Iya dan amin. Dasar sukacita saya karena saya tahu doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Amin. Itulah dasar sukacita kita. Saya pelajari beberapa hal. Yang pertama, kenapa kita perlu bersukacita. Ayat 8 dan ayat 9 dari pembacaan kita dan Keluaran 18 ini. Kenapa kita perlu bersukacita? Yang pertama, karena kita mengerti Tuhan sudah menolong kita. Ini jelas, mutlak sebagai dasar keselamatan kita. Saya sudah diselamatkan, maka saya harus bersukacita akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan.
Bukan berarti saya sudah diselamatkan lalu saya tidak mengalami pergumulan, saya tidak mengalami masalah. No. Tetap pergumulan dalam saya hidup harus tetap saya jalani, saya harus hadapi. Tapi itu tidak menjadi landasan untuk bisa atau tidaknya saya mengalami sukacita. No. Saya bersukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Maka saya harus bersukacita. Amin. Kalau kita bilang begini, jika kita masih berdosa, Tuhan menyelamatkan kita, apalagi ketika kita sudah diangkatnya menjadi anak. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menyelamatkan kita, apalagi ketika status kita sekarang sudah diselamatkan, sudah diangkat menjadi anak. Begitu banyak badai masalah pergumulan kita, Tuhan pasti tolong. Lagi kita masih jauh dari Tuhan, ayo Tuhan tolong selamatkan kita kok. Bukan karena perbuatan baik amal ibadah kita diselamatkan, tapi karena kasih Tuhan kepada kita diselamatkan. Itulah yang menjadi dasar sukacita saudara dan saya. Yang pertama, kenapa kita perlu bersukacita? Karena kita mengerti Tuhan sudah tolong saya. Ini yang diceritakan Musa kepada Yitro mertuanya. Bagaimana Tuhan tolong saya ketika saya membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan campur tangan membelah lautan dan menutupnya kembali sehingga memakan semua orang-orang Firaun dan orang-orang Mesir. Dasar kita bersukacita karena Tuhan sudah baik. Kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan. Ya, jadi dasarnya ini. Jangan sampai ini menggeser saudara dikasih dalam Tuhan yang menjadi dasar sukacita kita. Sehingga akhirnya gampang sekali kita murung, gampang sekali kita tertekan, dibully orang akhirnya kita down, dibully orang akhirnya kita lemah. Orang mau ngomong apa tentang kita tidak mempengaruhi keselamatanmu. Engkau sudah diselamatkan oleh Yesus, sekalipun orang menghinamu, orang mencibirmu, orang meledekmu. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, aku dikasihi Tuhan. Haleluya. Iya kan? Kita dikasihi Tuhan. Gak peduli orang menilai apa tentang kita. Yang saya tahu Tuhan menyelamatkan saya bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena Tuhan mengasihi saya. Itu yang jadi dasar sukacita kita. Yang pertama, karena Tuhan sudah tolong saya. Kalau Tuhan sudah pernah tolong saya, maka saya percaya Tuhan pasti tetap akan menolong. Sampai selama-lamanya Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan pasti menolong saya, jangan stres dengan keadaanmu. Kalau Tuhan pasti menolong saya, jangan stres dengan permasalahan hidupmu. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan tolong saya. Kalau kemarin Tuhan luputkan saya, hari ini Tuhan pasti luputkan saya. Tuhan yang sama, yang kita sembah, tidak berubah. Makanya jaminannya firman Tuhan jelas katakan, sampai masa putih rambutmu, Tuhan bilang, aku tetap menggendong kamu. Maksudnya apa saudara? Sampai masa putih rambutmu berarti manusia bisa berubah dari muda ke tua, tapi tidak ada perubahan dari pribadi Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap dia. Aku sudah menanggung kamu dan aku mau menggendong kamu terus selama-lamanya. Haleluya. Kalau kita tahu betul, kita pegang betul ayat ini, hari demi hari kita akan tenang menghadapi apapun. Masalah boleh datang silih berganti, masalah boleh berganti, yang baru, yang lama dengan yang baru lebih baru lagi masalah, tapi it's okay. Yang saya tahu, masalah boleh berganti, tapi Tuhan saya tidak pernah tergantikan, tetap selalu ada dalam hidup saya, dan saya dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang pertama, kenapa kita perlu bersukacita? Karena kita mengerti Tuhan sudah tolong saya. Yang kedua, kenapa kita perlu bersukacita? Karena dengan bersukacita kita menyenangkan hati Tuhan. Tahukah saudara? Ketika kita gembira, ketika kita bersukacita, Tuhan senang melihat keadaanmu. Selalu saya contohkan, kalau engkau punya anak di rumah dan engkau melihat anakmu tersenyum, maka hatimu juga akan bahagia. Ketika engkau melihat anakmu tertawa, maka hatimu pun ikut senang. Tapi juga sebaliknya, ketika engkau melihat anakmu sedih, hati juga seperti sedih, tergores saudara. Demikianlah Bapa kita di surga. Ketika kita bersukacita, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menegur bangsa Israel.
Coba kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Ulangan pasal 28 ayat 47 dan 48. Apa dikatakan firman Tuhan di sana? Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun engkau kelimpahan akan segala-galanya. Ayat 48, lihat. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan menjadi lawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Kenapa Tuhan memberlakukan itu? Karena bangsa Israel tidak mau menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba-hambanya dengan apa? Gembira hati, dengan bersukacita. Coba lihat, engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati. Padahal dengan menjadi hamba Tuhan, jaminannya apa? Engkau kelimpahan akan segala-galanya. Ayat 47. Tapi engkau tidak mau gembira, tapi engkau tidak mau bersuka hati. Berarti yang Tuhan mau dalam kita menjalani, mengiring Tuhan, ada kegembiraan di hati kita, ada sukacita di hati kita. Jangan mengeluh, ikut Tuhan kok begini banget sih ya. Dulu gua gak susah-susah banget, sekarang ikut Tuhan jadi tambah susah. Engkau mengeluh, engkau bersungut-sungut, engkau komplain, engkau ikut Tuhan, engkau akan dibawa hancur, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak mengikut Tuhan dengan gembira, engkau tidak mengikut Tuhan dengan sukacita. Yang Tuhan mau engkau mengikut Tuhan dengan gembira, yang Tuhan mau engkau ikut Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan pembelaanmu, karena Tuhan yang memelihara hidupmu. Jadi jelas yang kedua, kenapa kita perlu bersukacita? Karena dengan bersukacita kita menyenangkan hati Tuhan. Berarti sebaliknya, ketika kita tidak bersukacita dan tidak bergembira mengiring Tuhan, maka Tuhan juga murka. Hati-hati ketika kita tidak mau menjadi hamba Tuhan, umat yang sudah diselamatkan. Kita tidak mau menjadi hamba Tuhan dengan sukacita dan gembira hati, maka kau akan diberikan. Apa diberikan? Katakan firman Tuhan, maka dengan menanggung lapar dan haus, engkau akan, dan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang suruh Tuhan melawan engkau, sampai engkau dibinasakan. Karena hatinya nggak bersukacita, nggak gembira. Harusnya ikut Tuhan senang, ikut Tuhan gembira. Betul pergumulan masih ada, tapi toh Tuhan bela, tapi Tuhan tolong, tapi Tuhan luputkan. Jangan seperti bangsa Israel di padang gurun, mengeluh bersungut-sungut, ada makanan, mengeluh bersungut-sungut, dikasih daging, mengeluh bersungut-sungut, dikasih air, mengeluh bersungut-sungut, habis semua, selesai. Karena apa? Tidak gembira hati. Mulai hari ini ketika engkau mengiring Tuhan, miliki hati yang gembira dan bersukacita. Miliki hati yang bergembira dan bersukacita, karena kesenanganmu itu menjadi kesenangan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu bersukacita? Yang pertama, kita perlu bersukacita karena kita mengerti Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah selamatkan saya. Yang kedua, kita perlu bersukacita karena dengan bersukacita kita menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, bersukacita dan bergembira hati ketika kita mengiring Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, kau akan dibinasakannya. Yang ketiga, kenapa kita perlu bersukacita? Saya belajar kita perlu bersukacita karena dengan bersukacita kita jauh dari sakit penyakit, saudara. Iya kan? Amsal jelas katakan, hati yang gembira, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur, hati yang gembira. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Berarti hati kita harus dipenuhi dengan kegembiraan. Dan kegembiraan kita ini bukan berdasarkan dari apa yang kita lihat. Karena kalau kegembiraan kita berdasarkan dari apa yang kita lihat, maka kegembiraan itu tidak akan bertahan lama. Kalau kita gembira pada saat kantong penuh, kita gembira pada saat tidak ada masalah, itu nggak akan kekal, itu nggak akan jadi jaminan. Tapi kalau kita bergembira karena kita sudah diselamatkan, wah itu dahsyat. Itu dahsyat.
Kita gembira karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengecewakan kita. Itu dahsyat. Itu sebabnya ketika saya pelajari, dengan bersuka cita kita jauh dari sakit penyakit. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kegembiraan hati ini karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi yang ketiga, dengan sukacita sakit penyakit jauh dari hati, dari hidup kita. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Iya kan? Jadi kalau orang udah gak ada lagi gembira dalam hatinya, hidupnya juga jadi gak semangat, ngejalanin hidupnya itu jadi berat. Jadi berat. Kenapa? Karena fokusnya bukan lagi kepada hati yang gembira. Fokusnya kepada kenapa banyak banget masalah gua, kenapa pergumulan ini berat banget, kapan Tuhan tolong saya, kapan Tuhan bukakan jalan kepada saya. Sehingga gak ada semangat hidup untuk menjalani hidup, saudara. Kan kayak gini gampang dimakan oleh iblis. Gampang sekali yang kayak gini-gini dimakan iblis. Udah ngapain lagi lu ikut Tuhan? Udah diintimidasi, saudara. Selesai hidup kita. Jadi yang ketiga, kenapa kita perlu bersukacita? Karena dengan bersukacita kita jauh dari sakit penyakit. Dampaknya juga baik buat kita. Karena kita bersukacita. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu bersukacita? Kita perlu bersukacita yang pertama karena kita mengerti Tuhan sudah tolong saya. Yang kedua, kita perlu bersukacita karena dengan bersukacita kita menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita perlu bersukacita? Karena dengan bersukacita kita jauh dari sakit penyakit. Dan yang keempat, kenapa kita perlu bersukacita? Karena dengan bersukacita kita sanggup menghadapi masalah. Dengan kita bersukacita, dengan kita bergembira, bukan berarti masalah lenyap, tapi kita sanggup menghadapi masalah. Makanya Amsal 24 ayat 10 sebagai jawaban buat setiap kita menghadapi masalah. Amsal 24 ayat 10 bilang begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa dikatakan? Kecillah kekuatanmu. Jadi ketika kita menghadapi masalah lalu kita tawar hati, kekuatan kita nggak ada. Dan inilah yang dimau oleh iblis, agar kita tawar hati mengikut Tuhan, kecewa kepada hamba-hamba Tuhan, kecewa kepada orang-orang yang melayani. Hati tawar, tidak ada kekuatan menghadapi masalah, gugur di tengah jalan. Jelas firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Berarti sebaliknya, jangan tawar hati, gembira, bersukacita. Itulah kekuatan kita. Wow, kekuatan kita tahu tatkala kita bersukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan kita karena kita tahu ketika kita berdoa ada kuasa dalam doa kita. Kekuatan kita karena kita tahu apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Itulah dasar sukacita kita. Karena itu pastikan, sebagai anak-anak Tuhan, saya menyadari hidup tidak mudah. Kita tidak boleh jadi sama dengan dunia ini. Kita mesti menyangkal diri, memikul salib. Tidak mudah. Itu sebabnya Alkitab katakan, kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga menderita buat namanya. Tidak mudah bagi jadi orang Kristen. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa tetap jadi orang Kristen, bertahan sampai akhir. Dan itu adalah saudara. Engkau adalah orang-orang kuat, engkau adalah orang-orang hebat yang mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu pastikan, apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah memutuskan, Tuhan, saya tetap mau bersukacita, karena saya tahu sukacita dalam Tuhan itulah kekuatan saya. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus memutuskan untuk tetap bersukacita apapun keadaan saya hari-hari ini. Karena sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyatakan dan membukakan, bahkan menyingkapkan bagi kami setiap kebenaran-kebenaran yang kami harus mengerti, yang kami harus pahami. Hari ini kami dibukakan, hari ini kami disadarkan bahwa dalam kami mengiring Tuhan betul tidak mudah.
Ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada rancangan-rancangan yang jahat yang berusaha menjatuhkan hidup kami. Tapi kami tahu dalam kami mengiringi Tuhan, kami tetap harus memutuskan untuk tetap bersuka cita. Apapun yang ada di hadapan kami, apapun yang menghampiri hidup kami tetap harus memutuskan selalu bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena kami tahu sukacita kami bukan berdasarkan keadaan. Sukacita kami bukan berdasarkan perasaan-perasaan kami. Sukacita kami karena kami tahu firman Tuhan ya dan amin. Sukacita kami karena kami tahu doa-doa kami dijawab Tuhan. Sukacita kami karena kami tahu kami sudah diselamatkan. Sukacita itu kami karena kami tahu iblis sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki kami. Sukacita kami karena kami tahu apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagi kami. Itulah yang menjadi dasar sukacita kami. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang malam hari ini bergabung, baik melalui Facebook, melalui Instagram maupun melalui Zoom. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, baik pada saat mereka live, pada saat live ini berlangsung, atau ketika nanti rerun mereka akan menyaksikan. Hamba ucapkan berkat biar Roh Kudus menjamah setiap mereka. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, ingatkan kami harus memutuskan untuk tetap bersuka cita, karena kekuatan kami ketika kami bersuka cita dalam Tuhan. Karena ketika kami tawar hati, maka kecillah kekuatan kami. Bapak, hamba berdoa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga firman Tuhan termaterai dalam hati kami. Maka hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya malam hari ini juga ya Bapa, secara khusus kami akan membawa setiap pokok-pokok doa kami yang setiap hari Jumat secara khusus kami akan doakan dan kami mengangkatnya di altar kudus Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, angkat setiap formulir-formulir doa kita di rumah kita masing-masing. Setiap pokok-pokok doa yang sudah kita tuliskan, saya ajak setiap kita untuk kita angkat setiap pokok-pokok doa ini. Mari bersama-sama kita angkat di altar kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa malam hari ini mengangkat setiap pergumulan-pergumulan doa kami yang sudah kami tuliskan di selembar kertas, baik hamba di tempat ini maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami mengangkat di altar kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat setiap pokok-pokok doa yang sudah kami tuliskan di selembar kertas ini. Kami doa, kami angkat di altar kudus Tuhan, dan kami memohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang menjawab setiap pokok-pokok doa kami, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan bayangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Kami percaya setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan di altar kudus Tuhan, kami imani sudah kami terima di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan, yang membutuhkan jalan keluar sudah diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Bahkan yang rindu pemulihan rumah tangga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat, kuasa pemulihan. Bahkan mereka yang hari-hari tergoncang dalam ekonomi mereka, usaha mereka dipulihkan demi nama Yesus. Ada saja pemeliharaan, pertolongan, pembelaan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak-Mu demi nama Yesus. Kami angkat setiap pokok-pokok doa kami ini ya Bapa malam hari ini. Kami angkat doa kami karena kami tahu Tuhan menjawab doa kami. Kami angkat doa-doa kami karena kami tahu Tuhan sendiri yang berkata, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan pokok-pokok doa kita. Bapa, terima kasih. Hamba selesai berhenti berbicara. Kami hamba percaya Roh Kudus terus berkarya dalam hati umat. Tuhan, kuatkan setiap kami dalam kami menghadapi badai. Mampukan kami untuk tetap kami mengambil keputusan melangkah dalam iman. Karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk kami kerjakan. Karena kami tahu kemampuan, kesanggupan kami yang Tuhan berikan bagi kami memampukan kami untuk tetap terus berdiri di hadapan, di tengah-tengah badai. Karena kami tahu tangan Tuhan itulah yang menopang dan memelihara hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Engkau yang menjawab setiap pokok-pokok doa dari umat-Mu ya Allah.
Hamba beramat yakin dan percaya Tuhan mendengar setiap doa-doa mereka. Hamba berdoa dibukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, itu mungkin bagi anak-anak Tuhan. Kalau ada rumah tangga yang hari-hari merindukan keturunan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tahun ini adalah tahun mujizat bagi mereka. Aku ucapkan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Buah kandungan dipercayakan dalam rumah tangga mereka, sehingga istri-istri mereka menjadi hamil di dalam nama Yesus. Tuhan percayakan dalam hidup mereka keturunan-keturunan ilahi. Dibukakan pintu-pintu berkat atas mereka dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Pada akhirnya kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih buat lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, melawat setiap kami, meneguhkan hati, hidup dan iman kami. Sehingga malam hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan Kau sudah sampaikan malam hari ini bagi kami. Pada akhirnya kami teringat akan kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota kami, karena kami sadar kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat, diberkatilah kota kami. Di dalam nama Yesus ada keamanan, ada ketenangan atas kota kami. Ada perlindungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari niat orang jahat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam. Di dalam nama Yesus kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa mengucapkan berkat buat bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan. Bapa berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Roh takut dan gentar akan Tuhan menguasai hati dan hidup mereka. Tuhan jamah setiap mereka. Setiap mereka yang mengambil keuntungan atas pandemik ini, mereka yang mengambil keuntungan atas bangsa ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hidup mereka dalam nama Yesus. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan bangsa ini dari pandemi. Kami percaya Tuhan sudah pulihkan bangsa ini dari pandemi. Di dalam nama Yesus pandemik selesai. Demi nama Yesus terjadi. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami satukan hati kami ucapkan berkat buat kedamaian Rusia dan Ukraina. Kami tahu peperangan harus terjadi, tapi kami berdoa biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak dan keinginan kuasa-kuasa jahat. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Ukraina, anak Tuhan, Tuhan jaga di Rusia, Tuhan pagari dengan pagar perlindungan Tuhan. Darah Yesus memagari, membentengi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan kembali beristirahat. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan malam hari ini. Kami tutup dengan firman-Mu, dengan doa kami. Kami tahu Tuhan ada dalam kehidupan kami, memberikan kami kesanggupan, kemampuan untuk menjalani setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Bagian kami bersaksi, dan bersaksi. Karena dengan kesaksian kami ada banyak orang diselamatkan. Kesaksian kami ada banyak orang diteguhkan, dikuatkan. Bahkan banyak orang bersuka cita melalui kesaksian kami. Pakai mulut kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Beri keberanian untuk kami membuka mulut kami untuk bersaksi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menopang setiap kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan di rumahmu masing-masing. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami ucapkan berkat buat umatmu di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka diberkati Tuhan, mereka ditolong Tuhan, mereka disertai Tuhan. Bahkan perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Kita percaya apa yang kita doakan, setiap pokok-pokok doa yang kita angkat di altar kudus Tuhan, kita imani terjadi di dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu dalam ibadah doa pagi hari Senin jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Bagikan kembali ibadah doa malam hari ini, sehingga banyak umat Tuhan juga turut dikuatkan. Banyak umat Tuhan mengambil keputusan untuk tetap terus bersuka cita. Doa saya menyertai saudara. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.